Salam sejahtera GKI Gading Indah. Masa Raya Paskah tahun ini bertemakan Mencari Dia yang Hidup. Akan kita mulai dari tanggal 2 Maret dengan melaksanakan ibadah Rabu Abu. Corak ibadah di masa Raya Paskah tahun ini sedikit berbeda. Dengan pendekatan pada musik, kita akan memperbanyak corak musikalisasi, narasi, dan puisi di dalam ibadah demi ibadah untuk menolong kita lebih menghayati Paskah di tahun ini. Panitia Paskah mengirimkan 1 buah paket Paskah untuk membantu kita menghayati ibadah. Di dalamnya berisi kelengkapan ibadah yang berupa 1 buah lilin putih serta 6 lilin ungu. Anda dapat mendekor lilin-lilin ini di atas piring lilin yang diberikan oleh panitia tahun lalu atau dengan dekor apapun yang Anda miliki untuk menunjang suasana ibadah. Lalu ada abu untuk ibadah Rabu Abu. Kali ini di packing dengan lebih go green. Abu ini dapat Anda gunakan pada saat ibadah Rabu Abu nanti dengan langsung menggunakannya atau ditambah air atau minyak, misalkan olive oil. Lalu juga ada amplop persembahan untuk menaruh baik itu persembahan Paskah atau persembahan aksi Paskah. Persembahan Paskah ditujukan bagi kas gereja, sedangkan persembahan aksi Paskah ditujukan untuk 2 tempat. Yang pertama, untuk pengadaan alat musik serta sound system di STT Sulawesi Barat, dan yang kedua, untuk mendukung beasiswa mahasiswa-mahasiswi UKI yang berada dalam naungan Yayasan Kasih Bagi Negeri. Mohon Anda menuliskan jumlahnya di sehelai kertas jika Anda membedakan antara persembahan Paskah dengan persembahan aksi Paskah. Persembahan-persembahan dapat dimasukkan di dalam amplop ini lalu dibawa pada tanggal 17 April saat ada drive-thru persembahan Paskah. Bagi Anda yang memilih untuk melakukan persembahan secara transfer, maka mohon untuk menggunakan kode 17 di belakang persembahan Anda jika Anda hendak memberikan untuk mendukung aksi kasih Paskah di tahun ini. Lalu selain itu, maka juga panitia mengirimkan sebuah maze, yaitu papan mencari Tuhan. Papan ini digunakan untuk menjadi sebuah perjalanan spiritual kita menghayati dari minggu ke minggu untuk mencari Tuhan. Bagaimana cara memainkannya? Di dalam setiap ibadah masa Raya Paskah ini akan ada challenge atau tantangan untuk Anda lakukan, mulai dari Rabu Abu, Minggu-Minggu Prapaskah, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Hari Paskah. Totalnya ada 10 tantangan. Challenge atau tantangan akan diinfokan di dalam warta ibadah serta grup WhatsApp dan medsos gereja. Setelah Anda menjalankan tantangan yang diberikan, maka Anda dapat menarik garis di papan Anda sesuai langkah maju yang diinfokan oleh panitia. Ini adalah papan perenungan buat kita menghayati masa Prapaskah di tahun ini dalam mencari Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu. Bagi Anda yang belum mendapatkan paket Paskah dan hendak memperolehnya, dapat menghubungi penatua atau pendeta. Selamat memasuki masa Raya Paskah di tahun ini, sebuah perjalanan untuk mencari Tuhan. Selamat menghayati dan Tuhan memberkati.
Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah Rabu Abu 2 Maret 2022 dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, ibadah Paskah pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Maret 2022 pukul 9 melalui channel YouTube dilayani oleh Pendeta Roni Nathanael dengan tema Mengakrabi Kesusahan, Merangkul Kehidupan. Rangkaian ibadah Masa Raya Paskah 2022 GKI Gading Indah selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat online. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila di luar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak Center GKI Gading Indah dapat dilihat pada Warta Jemaat. Yang ketiga, seluruh pelayan, pendeta, penatua, pemusik, prokantor, dan tim multimedia yang bertugas hari ini sudah dilakukan tes antigen dengan hasil negatif dalam keadaan sehat, suhu tubuh normal. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian Rabu Abu malam ini dengan tema Apa yang dicari orang akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Di dalam riuhnya hidup dan rapuhnya diri, di dalam gelapnya malam dan kelamnya dunia, kami datang kepadamu ya Allah, Sang Surya Kehidupan. Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal.
Umat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Rabu Abu yang menjadi awal dari ziarah di masa Prapaskah. Masa ini menjadi momentum untuk memeriksa dan membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan, maupun berbagai bentuk kepalsuan diri. Rendahkanlah diri untuk merasakan rahmat-Nya. Bukalah hati untuk mendengar sabda-Nya. Renungkanlah apa yang kita cari dalam ibadah ini dan merasakan cara Tuhan mencari dan menemukan kita dalam pergumulan di dunia ini. Tak dapat kami pahami caramu menjawab jeritan orang yang susah, tetapi kami yakin
kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami memasuki masa Raya Paskah, mengenang kembali kasih dan pengorbanan-Mu yang besar bagi kami, bagi dunia ini. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami membuka hati dan pikiran kami di hadapan Engkau untuk mendengar firman, terlebih untuk disapa, ditegur, dikuatkan oleh berita firman-Mu bagi kami di hari ini. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Panggilan pertobatan datang dari Nabi Yoel yang tertulis dalam kitabnya di pasal 2 ayat pertama dan kedua, ayat ke-12 hingga 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah.
Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celak, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau hadir dalam putusan-Mu, dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku
terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, barui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil rohmu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskan ku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku, maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan bukan hanya memanggil kita bertobat, tetapi Ia menyediakan petunjuk pertobatan, seperti yang tertulis dalam surat 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan 6 ayat 10. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu.
Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, Dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 6, lalu ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi,
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat mengerusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Apakah ada orang yang pernah membohongi Ibu Pendeta? Baru-baru ini saya mendapat pertanyaan tersebut. Tentu ada latar belakang sehingga pertanyaan itu disampaikan. Dan saya jawab, ya, pernah. Pernah ada seseorang yang berbohong kepada saya, bukan hanya kepada saya sebagai pribadi, Novita, namun dalam kaitan tugas kependetaan saya. Orang membohongi saya. Saya tak tahu apa yang ia cari dan dia usahakan ketika mencoba untuk membohongi. Dan jika berpikir, ada ya orang yang berani-beraninya berbohong kepada seorang pendeta. Nyatanya ada. Orang-orang Kristen yang berbohong, bahkan berbohong dalam kehidupan bergereja. Bukankah itu menjadi sebuah realitas? Bahwa manusia dan orang Kristen sekalipun
berusaha menampilkan apa yang baik kepada orang lain, tanpa mengusahakan apa yang baik itu terutama ada di dalam dirinya. Hanyalah casing, tampilan, luaran yang baik. Namun hatinya, pikirannya, jiwanya dibiarkan penuh dengan hal-hal buruk dan jelek, bahkan menyimpan dosa. Dan hal itu bisa menjadi keseharian dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengenai sebuah tampilan di media-media sosial yang menampilkan apa yang bukan sesungguhnya. Tapi sayangnya juga tentang perilaku hidup kita, termasuk kita sebagai orang-orang Kristen. Kita bisa memalsukan diri kita di hadapan orang-orang lain. Bahkan di hadapan keluarga dan teman sahabat yang percaya pada kita. Dan kita mungkin mengatakan maksudnya baik. Berbohong untuk kebaikan. Namun juga bukankah terkadang alasan-alasannya adalah pembenaran diri. Untuk maksud-maksud yang memang dipenuhi dengan hal buruk. Menyesatkan orang lain. Dan bahkan tak jarang berusaha mendapatkan keuntungan dari kepalsuan yang ditampilkan itu. Supaya orang tak tahu. Dalam praktek hidup beragama. Dicontohkan di dalam pembacaan Injil pada hari ini. Dalam memberikan sedekah. Berdoa. Dan berpuasa. Nyatanya ada orang-orang yang melakukan praktek kehidupan penuh dengan kepalsuan. Munafik. Dan Tuhan Yesus menegur. Tentu saja kita bisa mengatakan bahwa tidak bisa dihindari. Bahwa terkadang ketika kita memberi ada orang yang mengetahui pemberian kita itu. Atau katakanlah ketika kita berdoa, kita tidak bisa terus menutupi diri, masuk ke dalam kamar dan berdoa seorang diri. Kita bisa berdoa di gereja, di depan keluarga kita dan mereka melihat. Ya, tentu. Namun apa yang menjadi kemunafikan yang ditegur oleh Tuhan Yesus? Munafik di dalam bahasa Yunaninya, hypocrites, adalah sebutan untuk seorang pemain tonil atau watak yang hebat menampilkan sebuah karakter sesuai dengan apa yang dimainkan. Sesuai dengan skenario. Namun bukan karakter sesungguhnya dari pemain itu. Maka ketika firman Tuhan menegur orang-orang munafik, hipokrit, mereka adalah orang-orang yang pandai memainkan, menampilkan kehidupan mereka di hadapan orang lain. Sesuai dengan apa yang menjadi keuntungan buat mereka. Sayangnya, seringkali juga kehidupan ibadah beragama menjadi Kristen tak lepas dari godaan itu. Bahwa ketika kita memberi kepada orang lain tetapi motivasinya bukan karena kita rela untuk kehilangan sesuatu. Melainkan agar orang lain tahu siapa aku. Atau memberi dengan harapan bahwa ada hal besar, keuntungan yang lebih yang kita peroleh dari pemberian itu. Terlihat hebat. Bahkan ada orang-orang yang memberi untuk menutupi kecurangan-kecurangan yang telah mereka lakukan. Seakan-akan mencuci diri mereka dengan pemberian itu. Ada orang-orang yang berdoa motivasinya bukan tertuju kepada Tuhan. Bukan karena rindu untuk mendengar suara Tuhan. Bukan untuk rindu berbicara pada Tuhan.
namun sekedar basa-basi. Berdoa sekedar menunduk kepala, tapi tidak menundukkan hati. Berdoa dengan kalimat-kalimat bagus dan manis supaya orang melihat kita pandai berdoa dan saleh. Bukan karena kita rindu. Orang-orang yang berpuasa mengekang diri di dalam masa-masa prapaskah. Untuk sekedar selebrasi ritual tanpa tahu maknanya. Untuk menunjukkan bahwa aku juga punya iman yang hebat. Melaksanakan ibadah Rabu Abu tanda pertobatan. Dengan kerendahan hati yang ditunjukkan di hadapan Tuhan. Bahwa kita bagaikan abu. Abu yang tak ada arti dan harganya. Abu yang mudah lenyap. Yang kita taruh di kening kita. Sambil selfie-selfie. Supaya setelah ibadah kita bisa upload dan orang memuji kita. Atau bahkan membahas mengenai abunya tebal dan abunya tipis. Padahal abu itu tanda pertobatan. Mengingat di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Jadi apa yang sebenarnya kita cari di dalam ibadah-ibadah yang kita jalani? Kepuasan batin? Atau kesediaan melayani? Pembenaran diri untuk tampil? Atau kerendahan hati? Pamer? Atau kerelaan berbagi? Apa yang sedang kita usahakan di dalam ibadah-ibadah kita? Apa yang kita cari saat kita berseru pada Tuhan dalam doa-doa kita? Apa yang kita cari saat kita mengatakan kita orang-orang Kristen? Kita mencari Tuhan atau mencari pengakuan dunia? Kita, saya, dan Anda. Di malam hari ini mari kita kembali bertanya ke dalam hati kita masing-masing. Apa yang kita cari dalam ibadah-ibadah kita? Jika kita menemukan motivasi yang salah, mari kita tunduk mohon ampun kepada Tuhan. Dan berusaha menjadi orang yang lebih tulus. Menjadi orang yang rela kehilangan banyak hal demi menemukan Tuhan. Jika kita merasa bahwa semua hal yang kita lakukan dalam hidup kita telah benar, selama ini kita punya motivasi tulus untuk melakukan berbagai hal. Malam hari ini, mari mohon pada Tuhan agar Tuhan menolong kita menjaga hati kita, supaya ketulusan itu tetap ada di sepanjang hidup kita. Jika selama ini kita mencari hal-hal yang salah, kita mau minta pada Tuhan di hari ini, agar Tuhan menuntun kita dengan cahayanya dan kembali kepada Dia. Agar hati dan motivasi kita tidak terjebak dalam kemunafikan. Bahkan tidak ada kemunafikan di dalam ibadah yang kita jalani. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya,
tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Semoga dalam tiap ibadah di masa Raya Paskah yang kita mulai jalani di hari ini, dan semoga di dalam sepanjang kehidupan kita ke depan, kita sungguh mencari Tuhan, mencari pengampunan, mencari kasih Tuhan, dan merasakan janji Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You've told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who
sebagaimana panggilan pertobatan yang telah kita dengar melalui sabdanya, dan juga kesiapan hati untuk mempraktekkan kesalehan sejati di masa prapaskah ini. Marilah kita menyelidiki segala perbuatan dan menyatakan tobat di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuan-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami kalau kami berjalan dan berbaring. Sebab segala jalan kami Engkau maklumi. Engkau memaklumi segala kerapuhan kami. Meski Engkau rindu agar kami selalu setia mengikuti segala kehendak-Mu dan bahkan dekat padamu ya Tuhan. Tapi Engkau tetap menerima dan merengkuh kami dan menyediakan pengampunan yang tak berkesudahan. Meski kami berbuat jahat dan curang, meski kami menjauh dari kehidupan doa, ataupun berlaku palsu di dalam ibadah dan keseharian, kasihanilah dan sucikanlah kami ya Tuhan. Tuhan, Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuan-Mu. Ya Tuhan, sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Oleh sebab itu, meski kami memoles kehidupan kami begitu rupa, Engkau tahu apa yang menjadi motivasi kami. Kadang kebaikan yang kami lakukan hanya untuk mengambil hati orang lain. Kadang kesalehan yang kami tunjukkan hanya menjadi bahan pamer untuk diri. Kadang keaktifan kami dalam pelayanan hanya menjadi pelarian dari persoalan. Kadang kata-kata pujian bagi sesama
yang keluar dari mulut kami hanya sekedar basa-basi. Engkau juga mengenal segala tindak tanduk kami, meski kami menutupi dengan kebaikan kami. Kadang kami berbuat salah, tapi lari dari tanggung jawab, bahkan mengkambing hitamkan orang lain. Kadang kami menjebak kehidupan sesama saat membiarkan mereka berlaku salah, bahkan senang melihat mereka terjatuh. Kadang kami bersuara lantang membela keadilan sesama manusia, tapi tak peduli dengan ciptaan lain, bahkan membiarkan alam menangis dalam kerusakannya. Ya Tuhan, kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah kami dapat lari dari hadapan-Mu? Tuhan, Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuan-Mu. Tuhan Allah kami yang penuh rahmat, terlalu ajaib bagi kami pengetahuan-Mu. Terlalu tinggi dan tidak sanggup kami mencapainya. Namun, abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan kerapuhan diri, bahwa kami yang berasal dari debu dan akan kembali jadi debu, tetap Engkau rengkuh dan pulihkan. Karena itu ya Tuhan, beranikan kami untuk memperbaiki diri dalam pertobatan sejati. Amin. Kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan manusia, di gereja ataupun di rumah kita masing-masing pada saat ini, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing sambil mengatakan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu.
Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, sekudus sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Mari kita berdiri dalam kerendahan hati memasuki masa Prapaskah. Ingatlah pengampunan dan pemulihan Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu umat yang dikasihi Tuhan, jalanilah masa Prapaskah dengan kerinduan mencari Tuhan dengan sungguh dan menyatakan kehadirannya di dalam hidupmu. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh.
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memenuhimu dengan kasih. Kiranya Dia menjagamu dalam perjalanan pertobatan yang seringkali sepi dan terjal. Kiranya Tuhan mengaruniakanmu damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Hosanna.